63, cetakan ke-63. Terus juga di Indonesia berarti April 2023 ya, cetakan ke-63. Dan kalau kita lihat di sini di covernya tertulis international bestseller. Ini international bestseller telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa, salah satunya dalam bahasa Indonesia ini. Kemudian di sini juga ada kalimat pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. Nanti mungkin akan bisa jelaskan kenapa sih di sini ada kekayaan, ada ketamakan, dan kebahagiaan. Nah, untuk identitas buku sendiri, Ustaz ini baru selesai baca tadi malam, jadi sempat bikin coret-coretan juga di sini untuk sambil intip-intip. Nah, penerbit dari buku ini adalah Baca PT Bendara Aksara Cahaya Indonesia. Kemudian, Morgan Housel ini mulai menulis tentang keuangan itu tahun 2008. Saat itu sedang terjadi krisis keuangan di Amerika. Awal krisis keuangan di Amerika tahun 2008, dan itu terjadi resesi terburuk dalam kurun waktu 80 tahun terakhir di Amerika. Nah, krisis tersebut juga sudah meruntuhkan perekonomian Amerika saat itu ya. Buku ini terdiri dari 20 bab, jadi ada 20 bab yang dibahas di sini. 20 bab. Dan biasanya Ustazah kalau membaca buku-buku seperti ini, Ustazah suka lihat dulu review dari orang-orang yang terkenal yang sudah baca buku ini, tokoh-tokohnya. Di sini ada banyak tokoh yang sudah memberikan penilaian atau review. Ustazah baca beberapa aja ya. Salah satunya dari Jason Zweig, dia dari The Wall Street Journal. Katanya buku ini adalah salah satu buku keuangan terbaik dan paling orisinal. Nah, terus ada juga dari James Clear, ini penulis buku Laris Atomic Habits. Ada yang pernah baca? Ustaz Firman di perpus ada ya? Nah, katanya The Psychology of Money penuh dengan ide-ide menarik dan kesimpulan praktis. Bacaan penting bagi siapa saja yang ingin mengelola uang dengan lebih baik. Semua orang wajib memiliki buku ini. Kalian nanti boleh baca juga. Nanti saya taruh lagi di perpus ya. Nah, tadi ini buku ini terdiri 20 bab, dan di awal tulisan Morgan ini memisahkan tentang dua orang yang dia kenal. Dan dua orang ini punya sesuatu yang berbeda. Jadi mereka ini berbeda, baik dari nasibnya maupun perilakunya. Yang pertama adalah Ronald Read dan satu lagi Richard Fuscon. Nah, kita bahas dulu Ronald ini siapa sih? Ronald ini ternyata dia adalah orang yang biasa aja dari keluarga sederhana. Bahkan di keluarganya dia ini orang pertama yang lulus SMA. Mungkin yang lainnya cuma lulus SD atau SMP. Dia orang yang lulus SMA pertama di keluarganya. Dia bekerja memperbaiki mobil di pom bensin. Itu puluhan tahun dia bekerja di situ. Dan dia juga pernah bekerja sebagai petugas kebersihan. Ini Ronald ini. Kemudian dia meninggal di usia 92 tahun. Tapi setelah dia meninggal, dia menjadi buah bibir, jadi viral. Kira-kira apa yang membuat dia viral? Hah? Warisan. Karim udah bisa nebak warisan. Benar. Ternyata Ronald ini dia meninggalkan banyak harta yang diwariskan kepada ahli warisnya. Orang-orang bertanya-tanya dong, kok bisa sih seorang Ronald Read yang selama hidupnya sederhana, terus dia juga kayak biasa aja, nggak dikenal orang sebelumnya, tapi bisa mewariskan banyak harta untuk ahli warisnya. Nah, ada yang tahu rahasianya apa? Ternyata Ronald Read ini dengan penghasilannya yang pas-pasan aja, cenderung pas-pasan aja, dia rajin menabung. Dia selalu menabung berapapun dia sisihkan untuk menabung. Sampai itu puluhan tahun, dan itu disimpan di saham blue chip sampai tabungan itu mencapai 8 juta dolar saat dia meninggal. Lumayan besar ya. Nah, sementara Richard Fuscon, dia ini sangat berbalikan dengan Ronald Read ini. Dia adalah seorang eksekutif Merrill Lynch Amerika ya. Dia juga lulusan Harvard
University, gelarnya MBA. MBA ini bukan managed by accident ya, mungkin lulus kalian pernah dengar ya bedanya itu. Dan MBA itu adalah Master of Business Administration. Jadi gelar dari Harvard University MBA. Nah, kemudian dia juga berkarir sukses di bidang keuangan. Terus dia juga mantan CEO perusahaan. Dan di umur 40 tahun dia memutuskan untuk pensiun dan menjadi filantropis. Pokoknya dia termasuk pebisnis sukses dari usia muda. Tapi ternyata sesuatu terjadi. Pada pertengahan tahun 2000-an, Puskon meminjam banyak uang untuk memperluas rumahnya. Jadi dia tuh kayak rumahnya sebenarnya dia udah punya rumah yang bagus, tapi dia mau memperluas rumahnya 1.600 meter persegi di Greenwich. 1.600 meter persegi, berapa hektar? Kemudian rumah itu memiliki 11 kamar mandi, 2 lift, 2 kolam, 7 garasi dengan biaya pemeliharaan bulanannya di atas $90.000. Nah itu ya, kebayang dong biaya operasional setiap bulannya berapa. Ternyata setelah itu terjadi krisis yang menghajar keuangan semua orang, terutama pengusaha-pengusaha pasti kena ya. Termasuk Puskon, dia jadi hancur dulu juga usahanya. Dan dia mengatakan di tahun 2008 itu saat krisis itu, sekarang saya tidak punya pendapatan, katanya kepada hakim perkara kebangkrutan pada 2008. Karena biasanya kalau pengusaha-pengusaha itu nanti ada, kalau dia sudah bangkrut itu nanti akan dicatat oleh hakim, oh ini bangkrut gitu, penyebab-penyebab segala macam ada ya. Itu ya, itu di awal diceritakan tentang perbandingan dua orang oleh Morgan ini. Kemudian, jadi secara umum buku ini menceritakan tentang bagaimana mengelola keuangan, financial management. Jadi setiap orang itu kan punya cara berbeda dalam ketika menghadapi permasalahan keuangan. Nah, mungkin solusi yang kita anggap benar bisa jadi itu dianggap solusi gila bagi sebagian orang. Nah itu ya. Kemudian di buku ini juga dibahas tentang bagaimana orang-orang untuk menjadi kaya dan tetap menjadi kaya. Paham nggak tadi? Jadi mungkin akan banyak sekali orang yang dia dengan mudah menjadi kaya dengan usaha dia sendiri, tapi tidak sedikit orang yang bisa mempertahankan kekayaan, dan itu disebabkan karena pengelolaan keuangan yang tidak baik dan perilaku yang tidak tepat, yang kurang tepat. Nah, jadi perilaku itu jadi sangat mempengaruhi ya. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa Morgan Housel ini menamai bukunya dengan psikologi keuangan, atau tadi apa namanya kalau bahasa Inggrisnya Psychology of Money. Nah, menurut Morgan bahwa untuk mengendalikan gerak uang di tangan kita adalah dengan bagaimana kondisi psikologi kita sendiri. Jadi kondisi psikologi kita itu sangat mempengaruhi. Jadi keuangan itu diarahkan oleh perilaku seseorang, dan perilaku kita bisa masuk akal tapi tampak gila bagi orang lain. Nah, makanya nih di pembatas bukunya di sini ada tulisan mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. Tadi yang dicontohkan dengan kasusnya siapa? Si Richard Puskon itu ya. Dia gimana gak pinter sih, dia lulusan Harvard University, dia juga mantan CEO, tapi ternyata kecerdasan saja tidak cukup untuk baik dalam mengelola, karena yang lebih penting itu adalah perilaku atau psikologinya, kayak gitu. Kemudian, nah, Ustazah sudah mencatat beberapa hal yang berhubungan dengan kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Jadi menurut Ustazah ada kelebihan dan kekurangan, ya. Yang pertama, buku ini menampilkan beberapa tabel dan kurva. Jadi di sini ada kurva-kurva dan tabel yang memudahkan kita untuk lebih memahami penjelasan dan contoh kayak gitu. Nah itu ya. Kemudian di setiap bab ada 20 bab, itu menceritakan beberapa kisah dan pengalaman para tokoh dari berbagai bidang, mulai dari yang sukses sampai yang gagal. Nah, salah satunya di beberapa sudah lupa ada menceritakan tentang Bill Gates. Bisa ambil Bill Gates. Sekarang kalian pasti kenal Bill Gates kan? Siapa Bill Gates? Hah? Dia salah seorang pendiri apa? Microsoft. Jadi Ustazah mau menceritakan kisah dia waktu SMA, pada kalian masih SMA. Jadi Bill Gates ini punya kayak
Jadi mereka tuh karena biasanya orang dekat itu karena satu frekuensi kan sefrekuensi. Jadi sama-sama suka komputer. Evan sih bacanya. Nah akhirnya mereka karena sama-sama suka dengan ilmu komputer, mereka dekat. Kadang mereka sekolah di Lakeside School. Lakeside School itu di Amerika. Jadi di Amerika di sekolah itu menyediakan komputer yang keren gitu kan. Jadi mereka bertiga bisa belajar lebih banyak, kadang sampai malam mempelajari komputer, dan akhirnya mereka jadi ahli komputer. Bahkan pernah di sekolah itu ada masalah dengan komputer dan dia meninggal pada saat kecelakaan mendaki gunung gitu. Jadi sebelum lulus SMA Ken itu meninggal. Tapi Paul dan Bill Gates tetap mereka bersama sampai akhirnya mendirikan Microsoft secara bersama-sama. Mungkin nanti kalian bisa baca juga kisahnya ya. Itu untuk inspirasi. Nah, tadi kelebihan satu lagi nih. Selain pembahasan tentang keuangan, buku ini juga memberi penjelasan tentang persoalan sederhana untuk hidup yang lebih tenang dalam menjaga kesehatan mental. Kalau harta banyak juga bukan berarti kita selalu senang, betul nggak? Ya, jadi nggak ada duit ngaruh kesehatan mental, kebanyakan duit juga bisa ngaruh juga. Nah, ini di buku ini dijelaskan bagaimana menghadapi persoalan sederhana untuk hidup yang lebih tenang dan menjaga kesehatan mental. Kemudian juga ada tentang bagaimana kita belajar dari kalah dan gagal. Nah, ini karena di sini ceritakan tentang orang yang gagal dan kalah, bahkan ada yang tadi ada sukses banget, gagal terus bunuh diri, ya, karena kurang iman. Mengambil hikmah dari masa lalu, kemudian juga tidak berekspektasi berlebihan terhadap masa depan. Kita boleh punya ekspektasi, punya mimpi, tapi jangan berlebihan, karena sehebat apapun rencana kita, ada perencanaan terbaik, siapa? Iya, kita hanya wajib berusaha kayak gitu ya. Jadi ekspektasi untuk apapun tidak boleh terlalu berlebihan, karena kalau udah kecewa apapun berlebihan itu nantinya daunnya berlebihan juga. Jadi tetap proporsional aja. Nah, apalagi kalau ini ya, berikutnya. Sekarang kekurangannya nih. Karena buku ini buku terjemahan, karena ini banyak kosakata dan kalimat yang susah dipahami. Jadi kalau sudah aja baca berkali-kali ini maksud penulis itu apa sih? Karena kan ini kadang kalau diterjemahkan itu kayak geterlek ya, langsung ya kayak gitu ya Ustaz Ivan ya. Jadi kadang agak susah dipahami. Kemudian buku ini banyak membahas tentang saham dan trading. Mungkin bagi yang tidak cocok akan menganggap it's not my cup of tea. Itu bukan gue banget gitu ya. It's not my cup of tea. Tapi sebenarnya nih teman-teman, pemahaman kita, pemahaman umum tentang hal-hal bisnis dan saham itu perlu kita pahami juga supaya kedepannya kita itu nggak gampang tertipu, jadi nggak gampang dibodohi oleh orang lain. Kan suka ada kalau investasi itu kan menjanjikan iming-iming, oh pokoknya kamu kalau invest di sini nanti uang kamu akan kembali dengan berlipat-lipat. Mungkin pernah dengar juga yang jadi korban investasi bodong ya. Bahkan pernah ada juga teman dari saudara-saudara, dia pensiun, punya dana pensiun yang gede sampai ratusan juta, terus dia tergiur sama investasinya uangnya itu ratusan juta diinvestasikan, ternyata investasinya bodong, akhirnya gigit jari. Dan ini mungkin catatan juga nih buat kalian yang orang tuanya banyak duitnya, kalau udah di masa tua itu jangan melakukan usaha yang high risk, resiko tinggi. Kenapa? Karena kalau kalian masih muda nih, resiko tinggi, kalian gagal, kalian masih punya waktu untuk berusaha memperbaiki. Tapi kalau udah tua, kalau udah berumur, kesempatan untuk memperbaiki itu cuma sedikit gitu, dan tenaga, pikiran juga udah terbatas kayak gitu ya. Makanya dari muda kalau mau berusaha itu ya maksimalkan. Kemudian, nah ini tadi ya. Nah sekarang pelajaran yang bisa diambil dari buku ini itu ada jauhi tiga hal. Yang pertama, mungkin kita banyak uang kalian, tapi jangan lakukan beli barang untuk pamer, flexing ya istilahnya ya. Kan sekarang apalagi dengan media sosial yang banyak sering ada yang flexing kayak gitu ya. Beli barang padahal nggak butuh sebenarnya ya, sampai kalau yang misalnya karena untuk gengsi sampai
cicilan atau pinjol akhirnya terlilit hutang dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang tidak boleh dilakukan investasi tapi tidak paham. Investasi itu jangan cuma asal ikut-ikutan atau tergiur ya kayak gitu. Jadi makanya kalian harus tahu ilmunya kayak gitu. Kemudian yang ketiga ini serakah, sifat manusia ini serakah. Sifat serakah manusia itu tidak terkendali. Misalnya gini, judi itu kan semua orang tahu yang merugikan. Tapi kenapa masih banyak orang yang melakukan judi? Ya kan? Apalagi sekarang judi online kayak gitu ya. Itu karena sifat dasar manusia memang yang banyak yang serakah kayak gitu. Judi itu kan kayak misalnya menang pengen coba lagi, kalah juga pengen coba terus jadi ketagihan gitu ya. Itu mungkin 3 hal yang perlu dijauhi oleh kita karena akan merugikan diri sendiri. Itu secara umum teman-teman. Apalagi sebenarnya kalau kita orang Islam kan di Islam juga diajarkan bagaimana pengelolaan keuangan, terus kita juga diajarkan tentang keutamaan sedekah dan keutamaan sedekah ya. Pokoknya ini nanti bahasannya mungkin di lain waktu oleh yang lebih berkompeten. Satu hal ada quotes yang Ustazah suka dari buku ini ya tentang planning, tentang perencanaan. Katanya gini, berencana itu penting, tapi bagian terpenting semua rencana adalah merencanakan rencana Anda tak berjalan sesuai rencana. Ngerti gak? Jadi kita harus ketika buat rencana kita buat ini juga kalau ini gagal gimana ya? Tidak ada planning A, planning B, planning C kayak gitu. Jadi ketika plan yang satu gagal, kita tuh udah siap. Oh ya, ini gantinya alternatifnya kayak gitu ya. Itu mungkin quotes yang sebenarnya banyak di sini quotes lainnya. Cuma saya ambil yang tentang perencanaan tadi. Mungkin itu secara umum isi buku dari Psychology of Money. Teman-teman silakan kalau mau baca atau penasaran. Tapi sebenarnya ini harus yang harus yang fokus dibacanya. Saya juga belum ada beberapa yang sudah lewatkan. Ya, baik itu dari saya. Terima kasih. Salam literasi.